Hai guys, welcome back to my channel. Jadi di video kali ini aku akan membuat video penjelasan materi tentang sistem informasi radiologi dan perkembangan terbaru dalam sistem informasi kesehatan. Langsung aja kita ke penjelasannya. Sistem informasi radiologi dan perkembangan terbaru dalam sistem informasi kesehatan. Sistem informasi radiologi merupakan sistem yang terintegrasi dan terkomputerisasi untuk mengelola dan menyimpan informasi gambaran radiologi serta data pasien dalam radiologi. SIR adalah sistem informasi yang terdiri dari perangkat keras, perangkat lunak, dan database yang digunakan untuk mengumpulkan, menyimpan, mengelola, dan memproses data, serta informasi dalam bidang radiologi. Tujuannya adalah untuk mempercepat dan mempermudah proses diagnosis dan tindakan medis bagi pasien, dokter radiologi, serta dokter ahli lain, meningkatkan efisiensi dan efektivitas layanan radiologi, dan meningkatkan kerjasama serta kolaborasi antara petugas kesehatan. Fungsinya adalah untuk menyediakan sistem pencatatan dan penyimpanan data pasien secara digital, menyediakan aplikasi untuk memungkinkan dokter radiologi dalam menganalisis dan mempercepat waktu diagnosis. Teknologi dan aplikasi sistem informasi radiologi. Yang pertama, Picture Archiving and Communication System atau PACS, yaitu sistem untuk mengelola dan menyimpan data gambar medis seperti X-ray, CT scan, dan MRI. Yang kedua, Radiology Information System, sistem untuk mengelola dan memproses data radiologi. Yang ketiga, Computer Aided Diagnosis, yaitu teknologi yang memungkinkan radiolog untuk membantu dalam interpretasi gambar medis. Yang keempat, 3D Imaging, yaitu menghasilkan gambar 3 dimensi dari organ tubuh pasien. Yang kelima, Telemedicine, memungkinkan para profesional medis untuk berkomunikasi dengan pasien dan kolega mereka dari jarak jauh. Modul-modul sistem informasi radiologi. Yang pertama, modul pendaftaran pasien. Mendaftarkan pasien yang akan menjalani pemeriksaan radiologi. Yang kedua, modul jadwal dan pemeriksaan. Mengatur jadwal pemeriksaan dan menentukan jenis pemeriksaan. Yang ketiga, modul acuan dan akses. Mengelola arsip data radiologi. Yang keempat, modul analisis data radiologi. Memungkinkan analisis data radiologi secara otomatis dan manual. Yang kelima, modul pelaporan. Membuat laporan hasil pemeriksaan radiologi dari dokter radiologi. Yang keenam, modul manajemen stok bahan kimia. Mengelola stok bahan kimia yang digunakan untuk pemeriksaan radiologi. Yang ketujuh, modul manajemen perangkat. Mengelola perangkat yang digunakan dalam pemeriksaan radiologi. Tantangan dalam implementasi sistem informasi radiologi. Yang pertama, membutuhkan biaya yang sangat tinggi. Yang kedua, memerlukan tenaga ahli yang mampu mengelola sistem. Yang ketiga, keterbatasan infrastruktur jaringan. Yang keempat, masalah kepatuhan data. Dan yang kelima, kurangnya pengetahuan tentang sistem informasi radiologi. Perkembangan terbaru dalam teknologi dan aplikasi sistem informasi kesehatan. Yang pertama, telemedicine and telehealth. Pasien dapat melakukan konsultasi dengan dokter melalui video conference atau aplikasi chatting. Yang kedua, teknologi Internet of Things atau Internet of Things, memonitor kesehatan pasien secara real time. Yang ketiga, artificial intelligence and machine learning, membantu dokter mendiagnosis penyakit dan memberikan pengobatan yang tepat. Yang keempat, cloud computing. Informasi dapat diakses dari berbagai lokasi dan perangkat yang berbeda. Yang kelima, blockchain, yaitu teknologi blockchain mulai digunakan di sistem informasi kesehatan untuk memperkuat keamanan data. Tantangan dan peluang dalam pengembangan sistem informasi kesehatan. Yang pertama, keamanan dan privasi data. Data kesehatan termasuk data sensitif yang harus dijaga kerahasiaannya. Yang kedua, interoperabilitas dan standarisasi. Interoperabilitas dan standarisasi masih menjadi tantangan dalam pengembangan sistem informasi kesehatan, terutama karena beragamnya platform teknologi yang digunakan. Yang ketiga, keterbatasan anggaran. Pengembangan sistem informasi kesehatan membutuhkan anggaran yang besar, mulai dari pengembangan hingga pemeliharaan dan peningkatan. Yang keempat, kesulitan dalam adopsi teknologi. Adopsi teknologi dalam sistem informasi kesehatan dapat menjadi tantangan, terutama bagi tenaga kesehatan yang tidak terbiasa dengan teknologi. Yang kelima, regulasi dan aturan. Regulasi dan aturan yang berbeda-beda antar negara dan wilayah menjadi tantangan dalam pengembangan sistem informasi kesehatan yang dapat beroperasi secara global. Contoh kasus bab 12, perancangan sistem informasi radiologi guna mendukung peningkatan pelayanan pada pasien di Rumah Sakit Umum Daerah Al-Ihsan, Pemprov Jabar. RSUD Al-Ihsan sebagai rumah sakit tipe B di Kabupaten Bandung memiliki fasilitas diagnostik yang lengkap dan canggih.
Namun, identitas pasien belum terintegrasi pada semua alat modalitas radiologi, sehingga penginputan data pasien dilakukan secara manual, sehingga dibutuhkannya pengembangan sistem untuk mengintegrasikan aplikasi ini. Di instalasi radiologi RSUD Al Ihsan Pemprov Jabar mempunyai beberapa permasalahan dengan sistem pengolahan data, pelayanan mulai dari input data, proses data, dan output data. Tujuan dari penelitian ini adalah menghasilkan rancangan sistem informasi radiologi yang berguna untuk mendukung peningkatan pelayanan pada pasien di instalasi radiologi RSUD Ihsan. Rancangan sistem informasi radiologi ini menggunakan metode FAST, yaitu Framework for the Application of System Technology, dengan langkah-langkah preliminary investigation, problem analysis, requirement analysis, decision analysis, and design system. Implementasi sistem informasi radiologi yang terintegrasi dengan SIM RS dan PACS di RSUD Al Ihsan berhasil meningkatkan efisiensi dan akurasi pelayanan radiologi. Namun disarankan untuk melakukan pelatihan bagi staf yang terkait untuk memastikan sistem yang digunakan secara optimal dan melakukan evaluasi berkala untuk memastikan sistem berjalan sesuai dengan kebutuhan operasional rumah sakit. Contoh kasus bab 13, implementasi sistem informasi pelayanan puskesmas berbasis web, diambil dari studi kasus Puskesmas Kecamatan Baradatu. Sistem informasi pelayanan pasien pada puskesmas merupakan sistem informasi yang mempunyai kegiatan pendaftaran, registrasi, dan perawatan pasien. Adapun kinerja sistem dalam pelayanan pasien yang berjalan pada Puskesmas Baradatu secara umum belum optimal, karena masih dalam pengolahan data pasien dan laporan kunjungan masih menggunakan media pembukuan atau manual. Kesulitan dalam catatan dan pencarian rekam medis pasien, dan kurangnya integrasi data antar unit layanan. Maka pelayanan pasien pada Puskesmas Baradatu menjadi tidak efektif dan efisien karena media pembukuan memperlambat pembuatan laporan. Penelitian ini bertujuan untuk merancang dan mengimplementasikan sistem informasi pelayanan puskesmas yang berbasis web, yang dapat mempercepat proses pendaftaran pasien, memudahkan akses dan pengelolaan rekam medis, serta meningkatkan integrasi data antar unit layanan. Implementasi sistem informasi pelayanan puskesmas berbasis web di Puskesmas Kecamatan Baradatu berhasil meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelayanan kesehatan. Sistem ini mempermudah proses pendaftaran, pengelolaan rekam medis, dan integrasi data antar unit layanan. Oke guys, jadi segitu dulu penjelasan materi dari aku. Terima kasih sudah menonton. See you!